Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ing darasa teman-teman kelebur kebusek apa ilmu din apa ilmu agama bital bisil ulama isu kelawan sebab tipu dayane ulama ulama jahat. Ilmu agama itu bisa hilang, bisa rusak. Sebab apa? Sebab campur adukan ulama atau tipu dayane ulama. Nah, ulama itu orang ulama yang berkepentingan demi duit. Contoh misalkan kasus yang ada di Indonesia, yang sekarang namanya kasus, sudah lama kasus pagar laut. Secara pagar laut membangun pancen bener kanggo tujuannya keapikan. Tapi kalau tujuannya menyakitkan orang, sebagian orangnya merasa tersakiti, terdolimi, ya enggak boleh. Jangankan pagar laut, zaman Sayyidina Umar saja membangun masjid ono tanane wong Yahudi ape dipaksa kongkon dadi masjid. Itu saja sahabat Umar sudah mengirim pedang kepada gubernurnya. Berani melaksanakan mendolimi orang Yahudi, maka pedang yang berbicara. Nah ini makanya kadang-kadang rusak. Akhirnya apa? Ulama tersebut ya alasannya tujuannya baik supaya daerah tersebut ramai, daerah tersebut maju, tapi dengan jalan yang dolim, kali diuruk, tanah dipaksa dengan harga yang murah, itu dolim ya, mendolimi orang lain. Walaupun tujuannya baik, tapi dengan cara yang dolim, nah itu juga nggak boleh. Nah kan ulama yang elek itu ya menganggapnya boleh-boleh saja. Melaut ikut tanah kosong, dari dulu juga laut tanah kosong, tapi untuk perlintasan orang nelayan. Kalau jalannya dipager, bagaimana dia bisa ke tengah loh? Nah, itu jenenge dolim, nggak boleh. Jangankan pagar laut, masjid saja kalau tempatnya tanahnya itu hasil dolim itu nggak boleh. Ya, seperti zamannya Sayyidina Umar, ada seorang gubernur mau membangun masjid, tapi dari hasil tanah yang mau memaksa kepada orang yang Yahudi, dipaksa menjadi masjid. Akhirnya Sayyidina sahabat Umar, Khalifah Umar bin Khattab mengirim pedang. Berani Anda mendolimi orang Yahudi, maka pedang yang berbicara. Dalam arti apa? Enggak boleh walaupun tujuannya baik, tapi dengan cara yang dolim itu yang enggak boleh. Nah itu kan kadang-kadang rusaknya sebuah agama itu ya sebab oleh ulama-ulama yang berkepentingan golek itu duit tok yang digoleki. Angger duitnya akeh ya wis didukung, anggaran angkat duitnya ya ora didukung. Wallahu mangkau tai Gusti Allah taala maul sapa al musta'an dat kang awit pitulung. Wa ilayan maring Gusti Allah al miladu utawi nggon balik nggon ngungsi. Fi ayyu'ida ing dalem nyento mugi-mugi ngreksen Allah na ing kita min hadal gururi sanging ikilah tipu daya alati kang yuhsitu kang bendu sapa apa alati ar-rahman ang benduake apa alati ar-rahman ing Allah kang maha rahman wa yudhiku kang guyuake apa alati asyaiton ing setan. Allah itu ya zat yang memberikan pertolongan, semuanya adalah kembali kepada Allah. Nggon ngungsine nggon balike kita sedaya niki ya kali Gusti Allah. Semuanya
kepada Allah. Apanya mugi-mugi njaluk apa? Njaluk perlindungan kali Gusti Allah. Mugi-mugi napa? Ya mugi-mugi Gusti Allah ing ngreksa menjaga dari tipu daya setan. Ketika Anda tertipu, ini membuat Allah yang marah. Allah membuat Allah marah. Kalau Anda tertipu dengan bujuk rayunya setan yang malang guyu, mungkin Allah ini memberikan perlindungan kepada kita dari segala tipu daya bujuk rayunya setan yang mana membuat Allah ini akan marah kepada kita. Wa qad kana lan teman-teman ana sapa ahlul wara, sapa ahli wara min ulama dhahir saking ulama dhahir iku muqarrina, iku mengakui pira-pira wong kang ngakui bi fadlil ulama batin kelawan kelebihan daripada ulama batin wa arbabil qulubi lan kelawan kelebihan pira-pira wong kang ahli kang suci atine, kang jernih atine. Sungguh bahwa ahli wara ahli wirai itu ulama dohir, tapi wara itu bisa menghindari perkara haram. Jangankan haram, perkara halal saja kau terbaik lalu banyak dihindari. Wara menjaga dari perkara haram. Ulama dohir yang ahli wara ini mengakui tentang kelebihan daripada ulama batin. Kelebihan ulama batin yang mana wa arbabil qulub, karena ulama batin ini benar-benar jernih hatinya. Ucapannya bukan berdasarkan nafsu, tapi ucapannya itu berdasarkan kemaslahatan umat. Nah, yang seperti yang dilakukan oleh gubernur kita yang di Jawa Barat, Kiai Deddy Mulyadi, itu bagus. Karena apa? Dia menggusur tanah, yang mana tanah secara hukum fikih, cara hukum fikih kita itu tidak boleh membangun di tempat umum. Haram kita membangun sebuah bangunan yang permanen di tempat jalan umum, entah di pinggir jalan atau di kahli, itu tempat umum. Itu tidak boleh, haram. Karena apa? Khawatir wa tolat al-mudatu wa kanat mauduhu amlah. Kalau terlalu lama bangunan tersebut di situ akan menjadikan sebuah kayak seolah-olah menjadi properti milik sendiri nantinya. Begitu digusur, ya lu denda, ya lu ganti rugi, lu bangunin tanah uang kok tidak dibangun salah. Itu secara ilmu fikih salah. Tapi karena Pak Gubernur Deddy Mulyadi yang digusur iki adalah manusia, maka diberikan ganti rugi. Karena kewajiban seorang pemerintah ketika ada sebuah warganya atau penduduknya belum mendapatkan tempat tinggal, ya harus dicarikan. Makanya adanya program imigrasi tasmigran, dipindah supaya daerah yang sepi diberikan tanah yang orang yang belum mempunyai tanah dengan syarat seperti ini. Mau nggak mau tetap pemerintah. Nah, karena Pak Deddy Mulyadi ini yang diusir atau yang digusur itu manusia, ya karena sifat kemanusiaannya. Nah, itu ya harus, kalau dia dipindahkan, digusur, terus dia menjadikan nggak ada tempat tinggal, dia juga termasuk mendolimi. Secara hukum fikih sah-sah saja, nggak diganti rugi pun sah, bener. Tapi kalau manusia, nah karena jiwa manusia sosialnya ada, maka diberikanlah ganti rugi dengan kebijaksanaan. Itu karena apa? Memandang itu manusia, sesama manusia, itu bagus seperti itu. Jadi pendekatan seperti itulah yang perlu, pendekatan tasawuf seperti itu solusinya.
solusinya ya sama-sama supaya orang yang digusur merasa lega, tidak tersakiti, dan pemerintah pun menjalankan sebuah program pun lancar, tidak ada yang menghalangi satu sama lain. Jadi adanya diskusi sama satu sama lain, jangan memenangkan diri sendiri. Nah itu yang membuat ramai dan membuat ribut ya karena apa? Karena salah satu oligarki itu ya harus saya mengikuti saya yang paling benar. Nah itu yang membuat keadaan menjadi kacau, bertengkar satu sama lain. Mengakui ulama ahli dhahir ini yang warok ini dengan keutamaan ulama ahli batin. Atas dasar apa? Atas dasar kejernihan hatinya. Kan apapun yang diucapkan oleh ulama batin itu bukan berdasarkan kepentingan, bukan berdasarkan uang, bukan berdasarkan dapat piro seperti pengacara atau hakim. Kapan anak 2 miliaran salah pun dianggap benar. Nah itu yang kejadian sekarang udah kacau Indonesia itu ya karena apa? Karena uang adalah sebuah kebenaran. Karena ono al Imam Syafi'i radhiyallahu anhu amin yajlisu lungguh sapa Imam Syafi'i syaiban baina yadai Syaibani dalam antara ngarepe Syaiban ar-ra'i kang seorang penggembala. Kama yaqutu kaya oleh lungguh sapa asobi sapa bocah cilik fil maktabi ing dalam bangku belajar. Wa yas'alulan takon sapa Syafi'i Imam Syafi'i ing Syaiban kaifa kale kaya apa yaf'alu agawe Syafi'i fi kada ing dalam mengkene penggawean wa kada lan mengkene. Wa yuqalu mengko diucap ahlahu maring Syafi'i misluka sepat utahe sepapa misluka yas'alu apa dawu misluka masluka utai sepadene sira yasalu takon hadal bad yasalu takon sapa Syafi'i hadal badui ing ikilah wong ahli desa, wong alas. Fayaqulu mongko ngucap sapa Syafi'i na hadza ing maksudne badui ku yufika iku den sesuaikan apa hadza lima maring perkara aghfalta kang laliake sapa kita ing mah. Kata Imam Syafi'i ini ahli madhab Syafi'i ini wong alim wis umur 8 tahun pun sudah hafal Quran, 10 tahun itu sudah hafal Quran. Kandungan kalau tidak salah itu 2 tahunan kandungannya, melahirkan di kandungan itu 2 tahun. Kalau yang kedokteran ya dianggap 2 tahun itu bahaya, ini harus disesar. Justru semakin tua di dalam kandungan itu bayi semakin bagus, semakin cerdas, bagus, semakin bagus. Kalau ilmu kedokteran tidak bisa, beda. Cara pandangan ilmu dokter dengan ilmu agama itu beda. Semakin tua di dalam kandungan itu semakin baik, dan semakin orang bayi tersebut semakin cerdas. Itu bukti Syafi'i itu 2 tahun di dalam kandungan itu cerdasnya minta ampun. Gurunya saja Imam Malik itu mengakui, karena apa? Kitabnya Imam Malik Al-Muwatta saja sudah sebelum dikaji mengaji kepada gurunya itu sudah hafal lebih dahulu. Nah, keunggulan daripada Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini duduk bareng kale wong angon, wong gembala sapi, gembala kambing, rupane Pak Syaiban. Dia seperti duduk seperti anak kecil yang di bangku sekolah. Jadi ya kadang-kadang ulama niku nyamperi ketemu kali wong angon duduk bareng. Akhirnya takon, apa panjenengan niki kerjane apa sih? Ngono bahasane. Apa yang dikerjakan? Imam Syafi'i dijawab, aku kali panjenengan ki padha bae. Membedane sampeyan iki angone angon wong ora duweni akal, manusia yang tidak mempunyai akal, kambing wedhus. Imam Syafi'i angone wong kang duweni akal.
pada baik. Nah, panjenengan angon kambing, angon wedhus, tujuannya apa sih? Jangan sampai wedhus ini merusak tanaman orang lain. Nggih mboten. Imam Syafi'i man sama. Kalau saya ini angon kali wong kang duweni akal, supaya apa? Supaya wong manusia ini gelem padha sembahyang, orang nyakiti wong liya, tidak boleh mengambil barang orang lain. Nah iki angone Imam Syafi'i. Padha-padha angone beda. Angone ulama itu memberikan mendidik atau mengajarkan ilmu kepada manusia yang punya akal supaya tidak melanggar aturan-aturan Gusti Allah. Sedangkan orang yang angon kambing ini Pak Seban, panjenengan niki jaga kambingnya, jaga ontanya, jaga wedhuse supaya tidak merusak tanaman orang lain. Podo-podo angone mung beda yang diangon. Imam Syafi'i aku ya podo kerjaanku ya pada bae lah. Sama saja kerjaanku, takoni kali wong angon ditakoni pas yo Pak Syafi'i kerjaan sampean apa sih? Lah aku ya kerjane pada kali jenengan. Lagi Imam Syafi'i duduk bareng. Duduknya itu bukan ngerumpi. Nah, kalau sering tanya jawab. Apa yang Anda kerjakan itu pada sama saja. Yang bedanya panjenengan angon orang manusia yang tidak punya akal alias hewan, kalau saya angon manusia yang punya akal. Itu aja. Wa kana lan ana sapa Ahmad Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu wa Yahya bin Mu'in iku yakhtalifani ku berbeda pendapat keduanya ilal ma'ruf fin maring Imam Ma'ruf al-Harqi. Jadi Imam Ibnu Hambal kali Imam Yahya ini berseberangan dengan Ma'ruf al-Harqi. Ma'ruf al-Harqi ini dia bernama aslinya adalah Al-Ma'ruf bin Al-Faizan Abu Mahfuz Al-Abid Al-Ba'dad Al-Harqi. Nah ini beliau ini ahli tasawuf, ngalim, ahli ilmu batin. Walam yakun lan ora fil ilmi dari ing dalem ilmu dar bimanzilati ing dalem pangkate Ahmad bin Hambal. Imam Ma'ruf al-Harqi ini secara derajatnya ilmu dhahire ini kalah dengan Imam Ibnu Hambal dan Imam Yahya. Wa kana lan ana sapa Imam Ibnu Hambal lan Yahya yas'ala niku takon sapa Imam Ibnu Hambal an Yahya hu ing Imam al-Harqi. Jadi yang berada perbedaan pendapat berseberangan, ya langsung takon kepada sumbernya Bu. Tak jelas, biar jelas, jangan tanya di depan selain orangnya. Ya, akhirnya mutar-muter nggak jelas, jawabannya ya nggak jelas. Wa kaifal haliqa ya Allah. Wa qad qala lan teman-teman ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama qila ing dalem semangsane den ucapake lahum maring Kanjeng Nabi apa kaifa naf'alu kaifa hale kaya apa naf'alu agawe berbuat sapa kita ida jaa ing dalam nalikane tekana ing kita apa amrun apa siji masalah lam najid kang ora nemukno sapa kita amr fil kitab ing dalam Al-Qur'an wa sunnah lan ing dalam sunnah hadis Kanjeng Nabi. Wa qala mengucap Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salu takona sapa sira kabeh as-solihina ing pira-pira wong kang saleh wa yaj'alu lan dadekno sapa saleh ing amr saura ing sebagai bahan rembukan bainahum ing dalam antarane wong saleh. Jadi perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hambal dan Imam Yahya ini tentang ilmu ya berbeda dengan Imam Ma'ruf dan Imam Ibnu Hambal dan Ahmad ini berbeda dengan Ma'ruf al-Kahfi.
Kalau secara ilmu dohirnya Imam Ma'ruf Al-Harqi derajatnya kalah lah dengan Imam Ibnu Hambal dan Imam Ibnu Yahya secara ilmu dohirnya. Tapi ilmu batinnya ini Imam Ma'ruf Al-Harqi ahli ilmu batin, yo malim ahli ilmu batin. Beliau ini karomanya, salah satu karomanya itu banyak sekali. Salah satunya ada kaum yang datang kepada beliau, anaknya tersebut bertahun-tahun merantau tidak pulang-pulang. Akhirnya bertemu dengan Ma'ruf Al-Harqi, ditanya, ada gelisah apa? Akhirnya ditanya, putra saya itu bertahun-tahun gak pulang-pulang Pak Yai. Akhirnya begitu didoakan, tangannya ke atas, tamunya pulang dari beliau, di jalan ketemu dengan anaknya langsung. Nah itu salah satunya adalah ucapannya mandi mustajab. Karena apa? Mendoakannya bukan berdasarkan duit. Nah kalau berdasarkan duit itu seorang bakal mandi, seorang bakalan. Nah ini ketika ditanya Imam Al-Harqi ini, bagaimana kalau ada perkara tersebut tidak ada di dalam Quran dan tidak di dalam hadis? Ditakut, apa yang kamu lakukan ketika ada sebuah perkara? Nah, pertanyaan Imam Ma'ruf, pertanyaan Imam Hambal kali Imam Yahya nakoni kali Imam Ma'ruf. Bagaimana kalau ada sebuah masalah yang mana tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis? Dawuhnya Kanjeng Nabi mengucap salu as-solihin, tanyalah kepada orang-orang yang soleh, yang jernih hatinya. Jadikan permasalahan tersebut sebagai bahan musyawarah di antara orang-orang soleh. Ya panjenengan ketika tidak ada Quran dan hadis, ya takon pada ahlinya langsung, jangan sampai bertanya kepada bukan ahlinya. Kalau bertanya kepada bukan ahlinya, yuk mutar-muter, orang rampung-rampung. Ini satu pengen bener, satu pengen bener, akhirnya gelo dewek, bulet dewek, akhirnya musuhan. Tapi kalau bertanya kepada orang yang soleh, hatinya jernih, ini cara pandangnya beda. Karena apa? Cara pandangnya demi kemaslahatan umat. Kalau ulamanya yang hatinya mboten jernih, cara pandangnya ya demi kemaslahatan duit, demi kemaslahatan pangkat, beti pangkatnya dicopot. Kalau ngucap no dukung orang yang ini, takut dicopot pangkatnya, akhirnya gelem orang gelem dukung kang salah. Nah ini, bertanyalah kepada orang-orang yang soleh. Karena jadikanlah orang soleh perkara tersebut sebagai bahan rembukan. Kalau sekarangnya bahan basul masail, menyelesaikan masalah-masalah yang mana tidak ada di dalam Quran dan hadisnya. Terkadang kita musyawarahkan bersama, bukan menangan dalil. Makanya kalau kita tukaran kali wong kang ora duwe ilmu, ora usah diladeni, enggak ada ujungnya. Karena apa? Tapi kalau kita bertengkar dengan orang yang mempunyai ilmu, mesti ada ujungnya. Karena apa? Debatnya bukan asal debat, tapi debat berdasarkan dalil, kuat-kuatan dalil, benar-benar dalil. Tapi kalau debatnya kali wong bodoh, ya wis mutak, ya lu bener karepe dhewe, akeh tukaran dhewe. Nah, selawase kadang-kadang orang gelem salaman gara-gara debat. Walidalika qarna fa'alu ila dan ucapake wa a'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadi darullah wa fiha ibadallah
amirha ya Rabbi bijahika ya Rasulullah. Hadhihi daru darullah wa fiha ibadallah, amirha ya Rabbi bijahika ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah, ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.